Oke guys, kita ngopi pagi bersama Pak Anggi, Kepala LPPG DKI PL Hikmah. Asik ya, pagi-pagi ngopi gitu. Ngopi apa ini Pak? Ini kopi yang merek-merek khusus nih. Waduh, anak khusus-khusus Hikmah ya? Dia pesen kopi apa? Manggarai belum datang. Karena ini nyobain kopi, katanya kopi spesial khusus nih. Iya. Mungkin ini podcastnya ada sponsor mungkin bisa masuk ya. Kopi Nanti pojok mungkin ya, mungkin. hubungi ya, Iya, bisa hubungi Ketua LPPG. Juragan kopi juga. Gimana Pak? Kak ngajar sekarang Pak? Kami yang enggak di sini. Dia kebetulan ada jam ngajarnya siang. Oh siang nanti. Ngajar apa ya Pak? Nanti siang ngajar pribadian guru namanya. Pribadian. Oh, apa Pak? Yang difokuskan ke pribadian guru itu apa Pak? Yang diajarkan loh ke anak-anak, ke mahasiswa yang difokuskan. Ini ya, apa namanya? Guru itu kan harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau seorang guru itu mau Kurang keras nggak itu? ya. Jadi kalau seorang guru itu ingin menjadi sosok yang menjadi idola lah ya murid-muridnya, maka guru itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Maksudnya ya urusan pribadinya selesai sehingga dia ketika ketemu dengan muridnya dia bisa membantu muridnya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi di mata kuliah kepribadian guru itu salah satu yang menarik itu adalah mahasiswa diminta untuk menyusun roadmap kehidupan dia itu seperti apa. Mulai saat ini ya kuliah ini ingin jadi guru yang seperti apa, atau guru kan pengennya kita nggak guru yang biasa-biasa saja gitu loh mas. Iya. Tapi punya spesialisasi, mungkin dia guru tapi dia juga seorang peneliti, guru tapi juga pakar di bidang olimpiade. Karena ada guru yang pakar menyelesaikan masalahnya murid. Ya karena banyak Guru BK itu juga termasuk berarti Pak? Masuk ke kepribadian guru. ilmunya iya masuk ya. Jadi ada salah satu topik tentang konseling juga. Iya. Kan sekolah itu ada BK banyak bagus. Tapi kan tidak mungkin semua masalah itu diselesaikan BK sendiri. Maka guru sebagai wali kelas aku itu juga perlulah kayak ini sekali ilmuwan tentang konseling itu. Itulah kira-kira. Pribadian guru. Oh, iya. Nanti terus prakteknya gimana Pak? Praktek. Iya. Prakteknya sih kalau selama ini ya mereka ini apa namanya menyusun roadmap itu tadi, yaitu yang jadi bahan diskusinya. Ini kan bukan mata kuliah yang sifatnya praktikum gitu enggak. Oh, bukan. Sebetulnya kalau mau mereka bisa itu magang di mana misalnya kaitan dengan konseling ya dia magang di kelas. Oh, jadi kewali kelasan. Saya kan sebetulnya anu Pak Hamzah. Apa? Di sini tuh ada praktek khusus sebetulnya, ada kegiatan apa namanya interaksi edukatif. Iya. Mahasiswa itu setiap semester harus dalam tanda kutip ya seperti magang di sekolah. Nah, jadi ada yang ngajar, ada yang membantu wali kelas, membantu guru BK, membantu kegiatan gitu. Jadi secara umum prakteknya di situ, terus di mata kuliah itu ya sedikit banyak dibahas itu apa namanya secara teori itu bagaimana tuh hasil prakteknya tadi itu di sekolah itu bagaimana. Jadi supaya antara teori dan praktek itu kita nggak terlalu jauh gitu. Oh. Ya boh. Jadi ini tadi bahas anu
Genzi katanya. Larinya jadi mata kuliah ini. Iya kan, lihat Gen Z sekarang loh Pak. Kalau misal kepribadian guru untuk Gen Z itu loh Pak, kayaknya sangat dibutuhkan gitu loh Pak di kalangan Gen Z. Misalnya kayak Gen Z itu ya yang sedang rame di Instagram komen-komen itu kan mesti Gen Z itu kayak gini kayak gini kayak gini. Kayaknya butuh deh Gen Z kan mata kuliah seperti kepribadian guru itu. Ya kalau menurut saya nggak hanya mata kuliah guru ya. Satu mata kuliah itu kan apa ya, bagian dari mata kuliah yang lain. Tapi kalau menarik Mas, kalau bicara Gen Z itu ya, Masih itu rame itu. saya kadang kasihan ya ngelihat Gen Z itu. Ini generasi apa sama ini? Saya ini generasi Y kayaknya. Oh milenial ya sama Milenial ya. milenial. Oh oke. Kita Gen Z. Saya Gen Z guys. Ah, masa kamu Gen Z? Ini milenial. Gen Z itu sering dijadikan bahan ini ya, dalam tanda kutip gitu, kayak direndahkan, dihina. Kayak tadi itu kan dibully. Bully ya, bully katanya apa sih? Generasi yang lemah ya, generasi strawberry gitu. Tapi saya tuh punya pikiran begini Mas Hamzah ya. Saya Gen Z itu kayak gitu tuh apa ya wes dilahirkan begitu atau itu efek dari generasi sebelumnya gitu loh. Oh. Jadi biar Gen Z itu nggak hanya korban gitu loh. Kan logikanya seorang anak yang lahir itu kan ya normal ya, maksudnya secara fitrah itu ya bagus sudah tuh, nggak mungkin lah lahir terus kemudian langsung diberi apa oh dia kamu nanti lemah gini enggak, pasti lahir itu ya sama Otentik gitu Pak ya. otentik. Nah terus pasti lingkungan dan dalam tanda kutip pola asuh tuh yang membuat dia seperti itu. Jadi Nggak mungkin lah dengar sendirinya begitu, itu nggak mungkin gitu loh. Saya iya. kasihan. Pasti ada peran dari orang tua juga. Nah, begitu loh maksudnya, ketika kita ngelihat Gen Z apa namanya yang katanya ya begini begitu ya. Iya. Nah, jangan Gen Z-nya aja yang disalahkan. Mohon maaf ya, ini para orang tua ini juga harus apa evaluasi gitu loh. Introspeksi. Ya introspeksi. Ini orang tua ini gimana tuh didiknya. Nah, kan begitu. Jadi ya, kasihan sih. Kita juga sebagai Gen Z itu juga kadang mikir gitu. Cara mendidik anaknya besok itu gimana biar enggak seperti Gen Z sekarang. Berarti sampai sebagai Gen Z menyadari itu. Ya menyadari loh. Takutnya kesalahan atau enggak cocok dengan zamannya gitu loh Pak. Seharusnya itu gimana? Apalagi besok ini kan ada zamannya AI, semuanya digantikan dengan AI, itu gimana Pak? Apa ya? Kalau Cara menyikapinya untuk kalau ditelusuri ya, Gen Z itu kan generasi yang istilahnya itu native digital ya. Native digital itu maksudnya ketika lahir dia sudah melihat situasi seperti ini. Ya mungkin karena pengaruh lingkungan teknologi yang canggih itu yang membuat pribadinya jadi seperti itu. Saya menduga justru nanti kalau Gen Z itu punya anak, ya, dengan mereka belajar ya intinya itu diilmoni segala sesuatu itu pasti nanti dia bisa lah mendidik anak dengan tepat. Karena begini, jadi kalau orang tuanya Gen Z itu rata-rata kan generasi X ya Mas ya. iya. Generasi X itu sebagian tahu hijrah, sebagian enggak di masa hidupnya gitu. Iya. Di awal-awal tuh nggak tahu mungkin di situ, terus di akhir gitu. Jadi mungkin dia tuh kagok gitu. Jadi membina anaknya itu sebagaimana dia dulu, mungkin begitu. Padahal zamannya berubah gitu. Nah, harapannya kalau Gen Z ini punya anak kan perubahan itu nggak terlalu signifikan ya. Misalnya gadget ya. Ya paling akan ada juga gadget dan mereka sudah tahu gadget, beda dengan orang tuanya Gen Z yang anaknya tahu gadget, orang tuanya nggak tahu gadget gitu. Kalau Gen Z ini harapannya nanti tahu lah itu. Jadi kalau ditanya harus bagaimana, pertama ya belajar ya, diilmui gitu. Segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Jadi kaidah-kaidah umum tentang keilmuan, kaidah-kaidah umum tentang bagaimana menjadi
seorang ibu, seorang ayah itu dipelajari gitu. Mm-mm. Tapi pertanyaan saya itu justru begini, menurut Pak Hamzah gimana itu? Eh, Emang Gen Z itu banyak toh yang menyadari pentingnya itu. Nggak tahu ya, itu Sekarang, sekarang ini ya, minat baca aja loh, minat baca Oh, buku betul. itu sekarang gitu loh, gitu loh. Betul betul. Ini sebenarnya dilema ya mau ngomong tentang apa Aduh. nanti di ilmu ini, Lah minat iya. bacanya lo begitu. Gitu.